sebetulnya bukan menghapuskan loh. Oh, Ya, jadi dari sisi status kepegawaian itu bukan menghapuskan tapi meningkatkan status meningkat. kepegawaian dari tenaga honorer yang tidak jelas masa depannya menjadi status P3K atau status PNS. P3K adalah pegawai pemerintah atas dasar perjanjian kerja atau PNS. Ya. Jadi dari segi status itu meningkat. Statusnya meningkat, kemudian haknya juga meningkat. Kementerian Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Badan Kepegawaian Nasional dan juga Komisi 2 DPR RI telah menyepakati bahwa akan hanya ada 2 pegawaian di instansi pemerintah, yaitu P3K, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, dan aparatur sipil negara. Jadi, tidak ada lagi tenaga honorer di instansi pemerintahan manapun. Namun faktanya masih ada 400.000 lebih tenaga honorer yang belum diangkat menjadi P3K. Hal ini kita akan bicarakan dengan anggota Komisi 2 DPR RI pada episode Parlemen Bicara Suara Wakil Rakyat. Namun sebelum itu kita akan saksikan profil singkat dari anggota DPR RI berikut ini. Sodik Mujahid terpilih menjadi anggota DPR RI periode 2019-2024 dari Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra, mewakili Dapil Jawa Barat 1 setelah memperoleh 78.787 suara. Berasal dari keluarga ulama dan pendidik, Sodik adalah aktivis pendidikan dan pembinaan masyarakat. Sodik adalah ketua dari Yayasan Darul Hikam yang mengelola TK, SD, SMP, SMA Darul Hikam International School dan direktur dari Pusat Data dan Dinamika Umat di Bandung. Sodik juga mempunyai usaha yang melayani perjalanan ibadah haji dan umroh, PT Kiblatul. Menempuh pendidikan di SMA Negeri 5 Bandung pada tahun 1975. Sodik Mujahid melanjutkan studi S1 di Universitas Padjadjaran Bandung, mengambil jurusan pertanian. Pada tahun 1989, Sodik menempuh studi Strata 2 dengan mengambil jurusan Magister Agribisnis di universitas yang sama. Setelah itu, Sodik mendapatkan gelar doktor di Universitas Pendidikan Indonesia Bandung pada tahun 2011. Sejak di bangku sekolah, Sodik sudah aktif berorganisasi dan menjadi sekretaris di Pelajar Islam Indonesia atau PII Jawa Barat, sekretaris Lembaga Dakwah Himpunan Mahasiswa Indonesia Kota Bandung, dan wakil ketua umum Senat Mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran. Setelah lulus kuliah di tahun 1980, Sodik meniti karir sebagai konsultan perencanaan pembangunan PT Trikon Jaya Internasional. Sodik akhirnya menjabat sebagai Direktur Perencanaan dan bekerja sama dengan banyak lembaga keuangan internasional seperti World Bank, IBR, Asia Development Bank untuk pembangunan jalan raya, irigasi, dan transmigrasi. Setelah 15 tahun menjadi konsultan pembangunan, Sodik memutuskan untuk menjadi pengajar. Sodik menjadi pengajar di Institut Manajemen Koperasi Indonesia di Jatinangor dan juga mendirikan Yayasan Darul Hikam. Pada masa ini, aktivitas berorganisasinya kembali aktif dan Sodik bergabung di Ikatan Cendikawan Muslim Indonesia (ICMI)
menjadi Sekretaris ICMI Jawa Barat, anggota Dewan Pakar Majelis Ekonomi Syariah Jawa Barat, Ketua Majelis Ulama Indonesia Jawa Barat, dan Wakil Ketua Dewan Masjid Indonesia Jawa Barat. Itulah profil singkat dari anggota Komisi 2 DPR RI, Sodik Mujahid, yang fokus dalam bidang pemerintahan. Ya pemirsa, masih bersama saya Hilman Hidayat di program Parlemen Bicara, Suara Wakil Rakyat. Saat ini saya bersama anggota Komisi 2 DPR RI dari fraksi Partai Gerindra, Bapak Sodik Mujahid. Apa kabar Pak? Sehat Pak? Bagaimana nih Pak kegiatan sebagai anggota Komisi 2? Tadinya Bapak di Komisi 8, sekarang di Komisi 2. Apa perbedaan ini Pak dari Komisi 8 ke Komisi 2? Sama saja ya, sama saja mengurus soal undang-undang, mengurus soal pengawasan, mengurus soal anggaran. Hanya temanya saja. Kalau kemarin soal sosial, agama, sekarang soal politik dalam negeri. Wah, ini Pak soal pemerintahan. Nah, karena Bapak ada di Komisi 2 nih, saya ingin menanyakan soal yang lagi rame nih Pak. Soal mungkin apa? Banyak yang khawatir juga Pak, teman-teman honorer Pak. Tenaga iya. honorer. Kemarin kan Komisi 2 memang sudah memutuskan ya, Pak, bersama Kemenpan RB dan Kepala BKN bahwa katanya menghapuskan. Apakah memang benar Pak? Enggak. Ini akan dihapuskan tenaga honorer? Salah, sebetulnya bukan menghapuskan loh. Ya, jadi dari sisi status kepegawaian itu bukan menghapuskan tapi meningkatkan status kepegawaian. Dari tenaga honorer yang tidak jelas masa depannya menjadi status P3K atau status PNS. P3K adalah pegawai pemerintah atas dasar perjanjian kerja atau PNS. Ya. Jadi dari segi status itu meningkat. Statusnya meningkat, kemudian haknya juga meningkat. Itu dari statusnya. Hanya memang ada masalah. Apa masalahnya? Karena dulu masih berstatus honorer dan jumlahnya banyak gitu ya, sehingga sisa-sisa honorer ini bisa jadi belum terakomodasi dalam waktu yang singkat dalam status yang baru ini, yakni status P3K atau PNS. Ini masih ada 400 ribuan nih Pak yang belum diangkat, mungkin memang belum diangkat status ya kata Bapak menjadi P3K. Ini bagaimana sih? Jadi kita kalau melihat ke depan ya, melihat ke depan sekali lagi statusnya diangkat dari sekedar honorer menjadi pegawai pemerintah berdasarkan perjanjian kerja atau bisa PNS, jadi tidak ada honorer lagi. Tapi sekali lagi Hilman, ada masalah. Kenapa? Karena dulu statusnya honorer yang sering agak diiming-imingi akan jadi PNS, dan dulu jumlah honorernya sangat banyak. Ini yang jadi masalahnya. Tapi DPR itu juga mendorong pemerintah untuk memberikan solusi kepada katakanlah mantan-mantan tenaga honorer ini. Ya, apa solusinya? Pertama dia harus diprioritaskan ketika dia memenuhi syarat untuk jadi PNS atau jadi P3K. Harus dapat prioritas, ya. Nah, jika dia tidak bisa masuk PNS, maka dia masuk P3K. Bukan honor lagi loh, P3K. P3 itu saya ulang, pegawai pemerintah atas dasar perjanjian kerja. Beda dengan honorer, enggak? Beda dengan honorer P3K, ya. Satu prioritas masuk PNS, jika tidak masuk karena misalnya usia, dia masuk P3K. Yang sekali lagi itu beda dengan honorer statusnya. Jika tidak masuk, ya, maka ada dua. Satu adalah masuk dalam posisi tenaga kerja outsourcing. Ya, baik outsourcing oleh lembaga non pemerintah atau outsourcing oleh instansi pemerintah, masih boleh gitu. Tapi itu dalam masa transisi ada 5 tahun. Tapi keuntungannya apa sih Pak sebenarnya Pak kalau misalnya berubah dari tenaga honorer ke P3K? Honorer bukan pegawai pemerintah. Kalau P3K pegawai pemerintah berdasarkan perjanjian kerja. Ya, jadi ada jaminannya, ada statusnya, ada jumlah atau besaran gajinya, ya nggak? Itu keuntungannya. Kalau honorer, sebetulnya honorer itu tidak jelas.
bisa kapan saja berhenti. Kalau P3K dengan asumsi dia memenuhi syarat ya, itu dijamin bahwa dia bisa diperpanjang terus, bisa sampai usia pensiun, Berarti kesejahteraan sama gajinya naik, Pak? Oh iya, sekali lagi statusnya naik, bukan honorer tapi pegawai pemerintah, kesejahteraannya naik, kepastiannya lebih terjamin, dan masa kerjanya juga itu bisa sampai kepada usia pensiun seperti PNS. Tapi 8 tahun. Tapi urgensinya apa sih, Pak? Ini Pak merubah status ya Pak dari tenaga honorer ke P3K atau ASN atau PNS. Karena kan memang di daerah itu masih banyak, Pak. Iya. Kalau misalnya itu dihilangkan, tenaga-tenaga yang dikerjakan malah tidak ada. Nah, sekali lagi ya, harus kita pisahkan dengan baik nih soal penataan status, penataan kelembagaan, dan masalah yang timbul akibat tanda petik lah masa lalu. Akibat masa lalu ada dua hal, Hilman. Satu, masa lalu status honorer yang seperti diiming-imingi otomatis di PNS. Yeah. Padahal tidak ada loh. Ya, masalah yang kedua adalah ketika jumlahnya yang diangkat honorer terlalu banyak. Ya, jadi sekali lagi perjuangan kita memperjuangkan yang dulunya honorer itu sekali lagi bukan hanya kita memperhatikan nasib mereka, tapi juga memperhatikan nasib contoh nih pendidikan di mana anak-anak bisa kehilangan guru-gurunya. Itulah sebabnya DPR mendorong pemerintah untuk segera mengatasinya. Satu, memperhatikan nasib mereka. Yang kedua, memperhatikan nasib kinerja pemerintah. Dalam ini saya memberikan contoh ada soal pendidikan dan pengajaran. Tapi dalam nyatanya, faktanya Pak, bahwa di daerah-daerah ini masih banyak Pak yang merekrut tenaga honorer nih Pak. Untuk ya seperti di kantor-kantor kelurahan, kecamatan, dan lain-lain desa. Gitu. Pemerintah setempat belum membaca dengan seksama. Ya, belum baca dengan seksama peraturan dari Kementerian PAN dan PRB ya, dan dari BKN. Sekali lagi, sekarang hanya ada dua, satu PNS, yang kedua P3K ya. Nah, kalau misalnya mau mengangkat, jangan namanya honorer lagi, tapi outsourcing. Namanya outsourcing. Ya, outsourcing untuk apa? Untuk tenaga keamanan, untuk tenaga administrasi, untuk cleaning service, dan sekarang ditambah outsourcing tenaga kependidikan yang untuk mengakomodasi mantan-mantan tenaga honorer itu. Ya, itu hanya dalam masa transisi. Ke depan tenaga honorer ditingkatkan menjadi P3K atau PNS. Ya, itu statusnya. Dan sekali lagi, memang ada masalah akibat masa lalu. Jumlahnya terlalu banyak dan status honorer yang sering diiming-imingi akan naik menjadi PNS. Pak Sodik, kita ngobrol di sambil duduk ya Pak Sodik. Oh iya, bangga. Ya pemirsa, kita akan kembali lagi dalam program Parlemen Bicara, Suara Wakil Rakyat. Ya pemirsa, masih bersama saya Hilman Hidayat di program Parlemen Bicara, Suara Wakil Rakyat. Masih bersama saya Bapak Sodik Mujahid dari anggota Komisi 2. Pak, tadi kita sudah sedikit membicarakan tentang honorer. Nah, memang ada informasi yang tidak sampai Pak, kepada masyarakat Pak, karena banyak juga ya tenaga honorer, guru, tenaga kesehatan akhirnya datang ke DPR takut. Wah Pak, tenaga honorer dihapuskan, kita mau kerja apa? Bagaimana tanggapan komisi itu sendiri? Memang wajar lah ya, wajar jika masyarakat termasuk tenaga-tenaga honorer yang di daerah itu tidak atau belum mendapatkan informasi yang menyeluruh tentang kebijakan ini. Itulah kita harus menjelaskan ya kepada mereka sebaik-baiknya. Satu, mereka dinaikkan statusnya. Yang kedua, bisa pilih PNS untuk yang di bawah 35 tahun. Bisa pilih P3K untuk yang di atas 35 tahun. Kemudian diberi masa transisi 5 tahun. Dalam masa transisi ini, ya mereka bisa outsourcing, masuk ke dalam tenaga outsourcing. Ya.
baik itu tenaga masak, tenaga fungsional, tenaga keamanan, tenaga administrasi, termasuk tenaga kependidikan, menyangkut ini tenaga honorer pendidikan. Ya. Berarti tidak dibiarkan begitu aja? Tidak dibiarkan. Dan kita selalu mendorong pemerintah untuk memprioritaskan orang-orang yang selama ini sudah bekerja sebagai tenaga honorer, gitu ya. Tapi mohon maaf buat teman-teman juga, karena di dalam undang-undang pun tidak ada jaminan bahwa dulu ya tidak ada jaminan untuk masuk. Tapi ini hanya kebijakan saja, mendorong pemerintah untuk memprioritaskan mereka menjadi P3K atau menjadi PNS. Tapi kalau misalnya nih Pak, dari kedua itu mereka tidak lolos, dari PNS nggak lolos, dari P3K nggak lolos, nah tenaga honorer ini akan dikemanakan nih Pak? Pertama, saya katakan sekali lagi bahwa ini bukan hanya persoalan mereka. Saya beri contoh pendidikan ya, atau mungkin juga tenaga kesehatan. Ketika mereka tidak masuk, itu bukan bermasalah kepada nasib mereka saja loh, tapi berpengaruh kepada nasib dunia pendidikan, nasib kepada dunia kesehatan. Kenapa? Karena saya beri contoh soal pendidikan. Sekarang itu guru PNS-nya jauh lebih sedikit loh dibandingkan dengan guru yang namanya guru honorer. Ya, maka kebijakannya maksimumkan mereka masuk PNS jika memenuhi syarat. Jika tidak memenuhi syarat, maksimumkan mereka diterima di P3K. Jika itu tidak masuk juga, maka harus dimasukkan ke dalam tenaga outsourcing tenaga kesehatan atau outsourcing tenaga pendidikan di luar yang tadi, di luar cleaning service, di luar cleaning, di luar security, dan di luar. Itu sebenarnya udah ada solusinya Pak ya? Saya kira solusi ada, tapi memang kita juga maklum dan DPR akan mendorong pemerintah pusat untuk P3K dan PNS, dan mendorong pemerintah daerah untuk membentuk outsourcing itu. Ya, outsourcing itu bisa oleh pemerintah daerah atau oleh swasta bekerja sama dengan kepala unit kantor setempat. Nah, ini anggaran dari mana nih Pak kira-kira Pak? Nah, benar ini ya, soal anggaran ini harus didukung semua. Kalau PNS, P3K tentu saja oleh pemerintah pusat ya. Sementara untuk outsourcing tenaga kesehatan, outsourcing tenaga pendidikan itu diserahkan kepada pemerintah daerah. Dan saya kira pemerintah daerah harus peduli. Kita akan dorong. Kenapa? Karena contoh SD kan ditangani oleh pemerintah daerah, SMP. Kalau misalnya pemerintah daerah tidak concern, bagaimana dong nasib pendidikan SD dan SMP? Berarti sudah dibagi kewenangannya Pak ya? Sudah dibagi. Tinggal sekali lagi kita pahami, katakanlah keresahan tenaga honorer, ya. Sekarang bukan menuntut jadi PNS-nya saja, kami ingin memprioritaskan, tapi juga kita dorong agar pemerintah pusat dan pemerintah daerah terutama serius menangani tenaga honorer yang tidak masuk kepada P3K dan PNS itu dengan tenaga outsourcing itu. Tapi benar gak sih Pak kalau menurut Bapak kebijakan ini dibuat karena memang beban pemerintah yang sudah terlalu besar akibat pensiun, dana pensiun ini Pak? Saya kira tidak begitu ya. Jadi prinsip dasarnya adalah ingin meningkatkan tenaga yang katakanlah selama ini statusnya hanya honorer menjadi tenaga yang lebih jelas statusnya, yakni PNS dan P3K. Hanya yang tadi ada dua masalah masa lalu itu, jumlahnya dulu terlalu banyak dan ada kesan bahwa honorer itu harus diangkat ke PNS atau ke P3K. Tapi ini akan kita atasi bertahap. Biasalah ya, setiap kebijakan pasti ada masalah. Mudah-mudahan bisa selesai maksimum 5 tahun. Dan jika sudah selesai 5 tahun, maka kita akan melihat sebuah sistematika kepegawaian yang lebih bagus ya di pemerintahan, bukan hanya honorer tapi P3K dan PNS. Ya pemirsa, masih bersama saya Hilman Hidayat di program Parlemen Bicara, Suara Wakil Rakyat. Ya pemirsa, masih bersama saya Hilman Hidayat di program Parlemen Bicara, Suara Wakil Rakyat.
Pak, tadi kita udah semakin hangat membicarakan tentang penjelasan ya Pak, tenaga honorer nasibnya bagaimana. Nah ini sebenarnya tadi kan Bapak sudah sering menyebutkan bahwa akan ada diprioritaskan tenaga K2 nih yang sudah puluhan tahun, yang gajinya masih kecil puluhan ribu. Nah ini sebenarnya Komisi 2 dan Kementerian sudah menetapkan belum sih Pak aturan-aturan hukumnya untuk ya benar-benar nantinya ada implementasi yang real terkait dengan K2 ini, memang ya otomatis diprioritaskan untuk masuk menjadi P3K atau PNS. Ya, satu kesepakatan terakhir antara Komisi 2 dan DPR ya memperkuat undang-undang yang lama tentang ASN. Ya, ASN aparatur sipil negara hanya terdiri dari P3K dan PNS ya. Yang kemudian di sana mengatur tenaga-tenaga hak dan kewajiban tenaga-tenaga PNS dan mengatur juga hak dan kewajiban tenaga-tenaga P3 di mana nanti mantan tenaga honorer itu akan masuk ke sana. Itu sudah diatur ya. Nah, kemudian kita akan mendorong menteri untuk membuat beberapa aturan. Satu adalah prioritas sebagai mantan tenaga honorer ya, K1 dan K2. Yang kedua, aturan dari menteri-menteri terkait untuk mendorong daerah-daerah agar mereka agar mereka sungguh-sungguh untuk mengakomodasi mantan-mantan tenaga honorer ini dalam konsep outsourcing, ya, outsourcing. Yang saya ulang tadi, outsourcing dalam undang-undang ada outsourcing administrasi, outsourcing tenaga security, outsourcing juru masak. Nah, sekarang ditambah outsourcing yang terkait, misalnya outsourcing tenaga pendidikan atau tenaga kesehatan. Ya, ini nanti akan diatur oleh peraturan pemerintah yang mengikat daerah-daerah untuk mengakomodasi mantan-mantan tenaga honorer yang tidak masuk ke P3K dan kepada PNS gitu ya. Dan mungkin juga kita akan dorong, kalau kemarin disepakati transisinya 5 tahun ya, kita akan lihat pertimbangannya. Kalau misalnya dalam 5 tahun ini belum terakomodasi juga mereka, dan sekali lagi, kita jangan hanya melihat nasib mereka. Saya beri contoh ya, tenaga guru, bukan hanya melihat nasib mantan tenaga guru honorer, tapi juga memperhatikan nasib ini nih, anak-anak didik yang bisa jadi dalam 5 tahun belum mendapatkan guru-guru pengganti ex guru honorer begitu ya, bisa jadi belum selesai dalam 5 tahun. Maka itu masa transisinya diperpanjang. Atau sebaliknya, kita mendorong pemerintah agar proses pengangkatan P3K dan proses pengangkatan PNS diperbanyak sehingga 5 tahun itu bisa terpenuhi mengakomodasi mereka. Berarti memang payung hukumnya dulu Pak ya, undang-undang yang ada diperkuat, ada peraturan pemerintah untuk mendorong semua bidang-bidang di daerah mengakomodasi yang tidak. Yang ketiga, peraturan-peraturan menteri-menteri tertentu. Yang saya ingat ya, Menteri Kesehatan, Menteri Pendidikan, dan lain-lain. Nah ini kalau yang di masa transisi ini menarik nih Pak. Kalau misalnya masih ada guru-guru yang belum sejahtera, gajinya kecil, terus gajinya juga kadang-kadang telat dibayarkan, ini bagaimana Pak? Oh ya, jadi dalam masa transisi ketika mereka belum bisa masuk PNS atau P3K, saya katakan tadi masuk outsourcing, tapi outsourcing pun sudah diumumkan itu minimum adalah sesuai dengan UMR daerah setempat. Pasti secara umum itu akan jauh lebih baik dibandingkan ketika mereka menerima gaji dalam status tenaga honorer. Belum juga dengan tenaga honorer kan kita mendapat informasi katanya sering telat ya kan. Nah nanti juga ini akan diatur oleh peraturan menteri agar lebih pasti ya, termasuk mencegah keterlambatan itu. Nah ini kalau menurut Bapak, apa langkah yang terdekat nih Pak yang harus dilakukan pemerintah dan apa upaya yang akan dilakukan oleh DPR untuk menangani masalah ini Pak? Kalau regulasi sudah kita dorong ya, kita sekarang dorong aksinya CPNS, seleksi CPNS dan seleksi CP3K terus dilakukan. Kalau perlu, jika ada undang-undangnya tidak tiap tahun, bisa dipercepat, ya kita dorong. Jadi regulasi kita perkuat, juga aksinya diperkuat, aksi seleksi P3K dan PNS bagi mantan tenaga honorer. Kemudian aksi berikutnya adalah mendorong pemerintah daerah segera membuat tim outsourcing mantan tenaga honorer yang tadi. Tim ya Pak ya, harus.
Pak, terakhir Pak, closing statement dan harapan Bapak terkait dengan kebijakan ini, dan memang harapan Bapak juga untuk tenaga honorer K2 atau guru-guru yang memang di daerah masih ya terbilang belum maksimal diperhatikan. Kepada pemerintah kita himbau agar peraturan pemerintah dan peraturan menteri yang dibutuhkan, yang saya sebutkan tadi, segera dibuat, ya kan? Dan pemerintah juga saya himbau agar proses seleksi P3K dan PNS dari semua lapisan itu diprioritaskan, mendapatkan prioritas mantan-mantan tenaga honorer. Kemudian untuk tenaga honorer ya harap dimaklumi ada peningkatan status dari honorer menjadi P3K dan PNS ya, tapi jika itu tidak terpenuhi tidak usah khawatir, ada ruang lain yakni sebagai tenaga outsourcing. Ya, tinggal kita dorong bagaimana pemerintah daerah segera untuk membentuk tim untuk pengangkatan outsourcing itu. Ditambah juga adalah komitmen pemerintah daerah untuk menyediakan dananya. Saya yakin pemerintah daerah harus. Kenapa? Karena pemerintah daerah, seperti contoh, jika tenaga kesehatannya tidak dikompensasi, jika guru-gurunya tidak dipenuhi seperti yang kemarin, maka akan mengganggu proses pendidikan di daerah-daerah tersebut. Berarti intinya masyarakat atau tenaga-tenaga honorer ini nggak perlu khawatir ya Pak terkait dengan kebijakan ini justru malah akan menguntungkan Pak. Ya, untuk ke depan ini sangat menguntungkan, ada status yang tadi, tapi maklum masa transisi ada masalah, tapi DPR akan terus mengawasi dan mendorong pemerintah. Ya pemirsa, itulah pembicaraan saya dengan Bapak Sodik Mujahid, anggota Komisi 2 DPR RI tentang tenaga honorer. Jadi kita sudah bicarakan bahwa nantinya pemerintah dan DPR tetap berkomitmen memperhatikan seluruh tenaga honorer, apalagi tenaga honorer K2. Itu akan diprioritaskan, akan ada payung hukum. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir. Ada solusi yang terbaik ketika tidak mendapatkan P3K atau PNS, itu akan tetap dipekerjakan menjadi outsourcing. Tentu saja pembicaraan saya dengan Bapak Sodik Mujahid. Terima kasih Pak. Ya Pak. Selamat bekerja. Ya, sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap di program Parlemen Bicara, Suara Wakil Rakyat.